Selamat pagi anak-anak kami semuanya, ya. Kembali lagi bersama Bapak AP Manulang dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12, ya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai teks cerita atau novel sejarah. Nah, itu tertulis pada KD 4.3, yaitu mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah. Apa saja nilai-nilai cerita sejarah? Nah, yang pertama ada nilai budaya, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai moral, yang keempat nilai religius, dan yang terakhir adalah nilai kepahlawanan. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan. Ya, kata kuncinya kebiasaan, berarti turun-temurun ya. Kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Lanjut kita ke nilai sosial. Ya. Nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar, hasilnya diinginkan dan layak ditiru orang lain. Nilai sosial juga diterima oleh masyarakat luas untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. Jadi nilai sosial ini berhubungan dengan kemasyarakatan ya, antara seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Masuk kita ke nilai moral ya. Nilai moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik buruk yang dilakukan seseorang. Nilai moral juga merupakan sarana untuk mengukur benar tidaknya, baik tidaknya tindakan seseorang, akibat tindakan seseorang, dan akibat moralitas yang ditimbulkannya. Jadi ini berhubungan dengan diri seseorang itu sendiri ya, tindakan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Lalu untuk nilai berikutnya adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan, berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi nilai religius juga bisa dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya dia berdoa, beribadah, beriman, dan lain sebagainya ya. Lanjut kita ke nilai kepahlawanan. Nilai pahlawan ini bisa juga dikatakan sebagai nilai patriotisme ya, rela berkorban untuk orang lain ataupun negaranya. Nilai-nilai kepahlawanan ya bisa dilihat juga dari 9 contoh yang Bapak tunjukkan di layar ini ya. Yang pertama, kecermatan melihat, memahami atau mengambil tindakan. Lalu yang kedua adanya kemauan, ketiga kejujuran, empat keterpercayaan, yang 5 rela berbagi, yang ke-6 kecerdasan, yang ke-7 keberanian, yang ke-8 pantang menyerah, dan ini yang paling penting yang ke-9 keyakinan memperjuangkan kebenaran. Nah, jadi ini istilahnya adanya kemauan seseorang untuk berkorban demi orang lain ya, ataupun untuk negaranya. Kita sudah pernah bahas ya mengenai teks cerita sejarah tentang Sudirman ya. Bisa Ananda baca-baca kembali ya, bagaimana perjalanan dari Sudirman ini ya. Di sini sudah saya tandai, ada yang bercetak kuning, biru, ungu, ada juga yang bercetak merah ya. Ini adalah nilai-nilai dari teks cerita sejarah dari Sudirman. Nah, kita bahas satu persatu ya, apa saja nilai sejarah yang ada pada teks sejarah yang ada pada cerita tentang Sudirman ini ya. Yang pertama, teks tersebut memiliki nilai budaya ya. Itu terdapat pada kalimat yang pertama, ia dimakamkan di taman makam pahlawan Semaki, Yogyakarta. Yang kedua, bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Nah, kenapa kalimat ini termasuk ke dalam bentuk nilai budaya? Karena bahwasanya sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahwa pahlawan dimakamkan di taman makam pahlawan.
serta dilakukan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berduka kehilangan pahlawan. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk nilai budaya yang ada pada teks cerita tersebut. Untuk nilai sosialnya itu terdapat pada kalimat Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, dia aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Yang ketiga, dia merupakan pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Nah, kenapa itu disebut dengan nilai sosial? Karena Jenderal Sudirman mengikuti kegiatan organisasi, ya. Organisasi itu kan masih berhubungan dengan kemasyarakatan, ya. Dan dia juga dihormati oleh masyarakat. Jadi hal-hal tersebut termasuk ke dalam bagian nilai sosial. Lalu lanjut kita ke nilai moralnya, ya. Itu terdapat pada kalimat Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut, ya. Bertanggung jawab. Nilai moral itu kan mengukur benar tidaknya atau baik tidaknya tindakan seseorang. Berarti di sini tindakan yang dilakukan Sudirman bertanggung jawab merupakan tindakan baik yang dilakukan oleh Sudirman, ya. Itu termasuk ke dalam bentuk nilai moral. Untuk nilai religiusnya itu terdapat pada kalimat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam, ya. Di sini langsung tertulis jelas, nah, ya, ketaatannya kepada Islam, ya. Maksudnya Islam itu kan adalah agama. Jadi dikatakan dia nilai religius karena menghubungkan antara Sudirman dengan agamanya. Lalu terakhir, ya, kita bahas nilai kepahlawanan. Nah, nilai kepahlawanan pada teks cerita sejarah ini itu terdapat pada kalimat ia bergabung dengan tentara pembela tanah air atau PETA. Lalu yang kedua, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, ya. Pemberontakan di sini bukan pemberontakan kepada negaranya, nak, ya, tetapi kepada Jepang. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai nilai kepahlawanan? Nah, karena Sudirman bergabung dengan tentara pembela tanah air atau PETA serta melakukan pemberontakan terhadap Jepang itu guna membebaskan masyarakat Indonesia dari penjajahan, ya. Jadi itulah nilai-nilai yang ada pada teks cerita sejarah tentang Sudirman, ya. Jadi untuk menambah pemahaman kalian, ya, Bapak berikan tugas kepada anak kami. Ya, tugasnya adalah kalian carilah sebuah teks cerita sejarah, ya, dari salah satu pahlawan yang ada di Indonesia selain Sudirman, ya. Cari pahlawan yang lainnya selain Sudirman. Lalu yang kalian lakukan, yang pertama, kalian tuliskan ceritanya, ya. Tuliskan nanti di buku catatannya. Lalu yang kedua, kalian tentukan nilai-nilai yang ada pada cerita tersebut, ya. Yang mana nilai budayanya, yang mana nilai moralnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semua. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.